البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan bab sifat salat di kitab salat ini. Disebutkan pada pertemuan lewat tentang sifat-sifat zikir setelah salam, diantaranya mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian juga disebutkan di situ la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Juga zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi berapa? 100. Maka seperti ini dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Riwayat yang lain takbirnya 34. Ya, demikian. Demikian juga membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama mengatakan sebelum salam, dan insya Allah itu yang lebih tepat. Kemudian juga disebutkan hadis nomor 316. Zikir yang lain adalah wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Di sini Hasan. Kalau beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di surat Al-Baqarah, itu ayat di surat Al-Baqarah. Barang siapa yang bacanya dubura kulli shalah, di akhir setelah selesai dari sholat maktubah, sholat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak menghalangi dia itu untuk masuk surga, ilal maut, kecuali kematian, yang menghalangi kematian. Jadi kalau dia membacanya kemudian meninggal, masuk surga. Hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang sahih. Rawan Nasai wa Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini zikir yang mulia ini, membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib. Dan dari praktek ya, kalau seorang meruqyah, dari bacaan-bacaan yang disyariatkan seperti Al-Mu'awwidzatain itu An-Nas, Al-Falaq, demikian juga bahkan Al-Ikhlas, kemudian juga membaca surat Al-Baqarah. Demikian juga ada dari salafus saleh itu membaca ayat yang ada di surat Al-A'raf, kemudian juga Yunus, kemudian Toha, ya, maka insya Allah kalau dibacakan setan itu akan panas dia. Di antara bacaan-bacaan itu yang kuat oleh alam dari biasa yang dilakukan itu ayat kursi ini. Dibacakan ayat kursi ini, kemudian dibacakan juga di gelas yang ada airnya, diminumkan ke orang yang terkena yakni sihir atau mungkin dirasuki jin atau setan, itu dia panas. Kemudian juga sebagian airnya diletakkan di ubun-ubunnya, panas dia. Ya, ketika dibacakan ayat kursi dia lebih panas lagi. Demikian. Ini termasuk keutamaan ayat kursi ini. Demikian juga di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yadkhulu syaitan tidak masuk baitan, sebuah rumah, yismi'u fihi, yang diperdengarkan di situ surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah terdengar di situ suara surat Al-Baqarah di situ, ya, maka dia tidak masuk di rumah tersebut. Itu butuh keyakinan, ya, demikian juga kesungguhan. Kalau dibacakan di situ surat Al-Baqarah, ya di situ ada ayat kursi ini, maka setan tidak masuk.
Demikian. Ini diantara keutamaan surat Al-Baqarah. Demikian juga di sini ayat kursi. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini dhaif hadisnya. Wa zada fi Tabrani, dan Imam Tabrani menambahkan di situ wa qul huwallahu ahad. Di surat Al-Ikhlas, huwallahu ahad. Tapi itu adalah dhaif. Di situ ada Muhammad bin Ibrahim bin Ala Al-Himsi. Wa huwa muttaham, dia tertuduh berdusta. Jadi hadisnya adalah mungkar. Ya, jadi cukup tadi disebutkan baca ayat kursi. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Hukumul azkar aqba shalah. Hukum zikir-zikir setelah sholat itu bagaimana? Jelas. Sebab di dalam Fathul Bari Ibnu Rajab, jumhur berpendapat itu adalah istihbab, disukai, sunnah membaca zikir. Ya, zikir-zikir yang tadi disebutkan. Jadi ini adalah termasuk sunnah membaca zikir-zikir tadi. Kemudian doa setelah sholat bagaimana? Doa setelah sholat yang bisa kita dapatkan di masjid-masjid itu. Apalagi kemudian bacanya dengan berjamaah. Sebagian ulama berpendapat hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW suila, sesungguhnya Nabi SAW beliau ditanya, ayu doai asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala jawabul lail akhir, di dalamnya, ini tengahnya malam yang terakhir. Wa dubura as-salawatil maktubah, dan setelah salat-salat wajib. Hadis ini dhaif, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Nataijul Afkar. Pertama yang kita ya terputus. Demikian juga Abdurrahman bin Basar tidak mendengar dari Abu Umamah, dan yang lainnya banyak sekali. Hadis ini dhaif, lemah. Ya, ini sebagian berpendapat dengan hadis ini. Jadi setelah sholat itu adalah apa? Berdoa. Hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di sini wa kullu mutafiqun ala anna man taraka du'a lam yunkar alaih. Orang yang meninggalkan doa setelah sholat wajib tidak diingkari. Kemudian beliau mengatakan orang yang mengingkarinya itu lebih pantas untuk diingkari. Supaya kita habis sholat kemudian berzikir, kemudian tidak berdoa sebagaimana mereka itu mengangkat tangan berdoa sama-sama jamaah itu. Yang mengingkari, ya orang yang mengingkari kita, bahwa kita tidak berdoa itu, mereka lebih salah lagi. Ya, bahkan perbuatan mereka itu terus-menerus itu adalah bid'ah. Terus-menerus seperti itu adalah bid'ah. Mereka lebih pantas untuk diingkari perbuatan mereka itu. Demikian. Kemudian beliau juga mengatakan doaul imam wal makmumin jami'an, doanya imam dan makmum bersama-sama. Ya, la raib anna nabi lam yaf'alhu. Tidak ada keraguan Nabi tidak melakukannya di setiap sholat-sholat wajib. Fi aqabil maktubat, di setelah sholat-sholat wajib tidak pernah Nabi melakukan. Ya, demikian. Ini mereka malah salah itu yang berbuat seperti itu. Dan tidak ada sunnah yang mereka itu berpegang padanya. Jadi demikian. Kalaupun kadang-kadang boleh, kadang-kadang kita berdoa setelah sholat wajib, ya seperti sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh. Walau doa imam wal makmun ahyanan, kadang-kadang. Ya, akibat sholat di amri arid, karena perkara tertentu, mungkin ada musibah dan sebagainya, boleh kadang-kadang seperti itu. Berdoa untuk keselamatan kaum mukminin karena terjadi suatu, maka boleh. Tetapi yang terus-menerus ini yang tidak ada sunnahnya. Ya, ini demikian. Kemudian sebutkan juga bagaimana mengangkat suara ketika zikir, ya. Setelah ketika setelah sholat wajib kemudian mengangkat suara ketika zikir, disebutkan jumhur berpendapat afdal al-israr bi dzikr. Afdalnya itu adalah pelan ketika zikir. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Zikirlah kepada Allah, kepada Rabbmu itu di dalam hati, di dalam dirimu, tadarruan dengan tadarru, merendahkan diri, wa khifatan dengan pelan. Itu dalilnya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru, yakni merendahkan diri, wa khufyatan dengan pelan. Itu dalilnya. Demikian juga ketika Nabi mendengar sahabat mengeraskan suaranya ketika zikir, maka Nabi mengatakan, innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Demikian juga yang tidak ada. Allah itu ada dan Allah tidak tuli, tidak perlu mengeraskan. Ya. Demikian. Sebagian berpendapat ada yang mengeraskan, dalilnya hadis Abdullah bin Abbas muttafaqun alaih, ya.
Inna raf'a saut bidzikr, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir itu hina yansharif Anas, ketika manusia selesai minal maktubah dari sholat wajib, karena ada ahdi Rasulullah SAW, adalah di zaman Nabi SAW. Bagaimana ini? Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah selesai dari sholat itu setelah sholat wajib di zaman Nabi. Ya kita melakukan sebagaimana zahirnya ketika selesai dari sholat. Ya ketika selesai dari sholat, ya kita mungkin Allahu Akbar, menunjukkan sholatnya itu sudah selesai. Astagfirullah, astagfirullah. Demikian sudah. Setelah itu tidak, kan demikian. Oleh karena itu kesimpulannya adalah yaitu apa? Fa yujharu bi ba'dil azkar wa hiya al-azkar allati sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara biha. Mengeraskan dengan sebagian zikir yang Nabi mengeraskannya setelah selesai sholat itu. Sudah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan sudah selesai sholat, itu aja, enggak sampai terus demikian. Ya, demikian. Kemudian memelankan ya fayusiru bihi baqa'an fil asal. Kemudian setelah itu memelankan sebagaimana asal dari zikir itu pelan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Kan demikian mudah. Lalu bagaimana berarti? Ia mengeraskan sebentar, mengeraskan sendiri sampingnya dengar gitu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu diam sudah. Demikian. Sebagaimana dalil tadi kita sebutkan. Tapi kalau terus menerus, maka malah tidak ada dalil. Kemudian hadis nomor 317, Wan Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Hadis disebutkan Imam Bukhari. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sebagai tolak ukur, standar ukuran ketika sholat. Apa itu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Riwayat Bukhari. Jadi kita sholat sebagaimana Nabi mencontohkan, yang sudah lewat pembahasannya, insyaallah demikian. Maka di sini ada permasalahan. Bagaimana tentang masalah beberapa gerakan? Apakah perempuan itu dikhususkan selain dari laki-laki? Apakah semuanya sama? Kesimpulannya adalah semuanya adalah sama. Ya, ana tu'mal hadis sunan, dilaksanakan sunnah-sunnah ini semua. Ya, dan tidak ada di situ kekhususan untuk laki-laki. Sebagian mengatakan ada beberapa hal seperti apa? Raful yadain hadwal mankibain, mengangkat kedua telapak tangan ketika takbir sejajar dengan apa? Mangkib pundak, ya, atau sejajar dengan telinganya. Maka perempuan ditakutkan apa? Khasyatan antak syifa aurah, antang kasyifa aurah. Takut kalau auratnya itu terbuka. Nah, demikian. Prasangka. Tidak ada dalilnya, sudah diangkat tangannya, ya kan? Kan dia sudah memakai jilbab dan semisalnya. Jadi tidak perlu untuk kemudian kekhususan dan sebagainya. Demikian juga tawaruk, duduk tawaruk itu duduk ketika tahiyat akhir itu. Nah, jangan perempuan seperti itu. Ditakutkan terbuka auratnya, tidak ada dalilnya. Wal mujabah fi sujud, ketika sujud yaitu dibentangkan kedua tangannya itu sampai kelihatan ketiaknya. Itu. Maka seperti ini untuk laki-laki dan perempuan juga, ya. Perempuan juga demikian. Jadi kesimpulannya adalah semua perbuatan yang sudah disebutkan itu sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya hadis 318. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam, kalau tidak mampu maka apa? Maka dengan berbaring. Riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Di sini menunjukkan bahwa hal ini ketika sholat wajib. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu berbaring. Kalau sholat sunnah boleh untuk kita apa? Duduk, walaupun mampu untuk berdiri. Kemudian hadis nomor 319, hadis yang terakhir. Hadis ini adalah mauquf, ya, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim, ya, demikian juga yang lainnya. Jadi ucapan sahabat saja. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala li marid, beliau mengatakan pada orang yang sakit. Yang dia itu apa orang yang sakit ini? Sholat ala wisadah, farama biha, sholat di atas wisada. Wisada itu seperti sajadah, ini seperti karpet, ya, seperti itu saja. Karena sajadah sudah kita sebutkan, kalau ada gambar-gambarnya yang membuat tidak konsentrasi maka makruh.
Faroma biha, maka Nabi melemparnya. Hadisnya dhaif ya, karena mauquf saja, ucapan Jabir saja. Wa qala, beliau mengatakan, ucapan Jabir saja ini, bukan ucapan Nabi. Sholli alal ardi, ini sata'ta, salatlah di bumi kalau kamu mampu. Wa illa fa au ima'an. Kalau tidak bisa, isyaratkan saja, karena dia sakit kan. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik, jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu, karena sakit kan. Rawal Baihaqi bi sanadin qawi, sungguh Imam Baihaqi dengan sanad yang qawi, yang kuat. Walakin sahih Abu Hatim waqfahu, tapi Imam Abu Hatim beliau menselesaikan bahwa itu mauquf ucapan Jabir saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini selesai pembahasan kita ya tentang sifat salat Nabi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.